Haleluya. Jarang sekali Alkitab menyanjung orang, ya, meninggikan orang. Tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan Kornelius saleh, ya. Ia seisi rumahnya serta seisi rumahnya takut akan Allah dan banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Ya. Di ayat yang keempat dikatakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya. Kalau teman kita melupakan kita, kalau saudara kita melupakan kita, nggak masalah. Tetapi kalau Allah lupa kepada kita, itu bahaya. Tidak ada orang yang bisa lagi mengingatkan Allah kalau Allah sudah melupakan kita. Amin. Ibadah adalah kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Amin. God's favor Allah adalah Allah mengingat kita. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang tema langit yang terbuka. Pengalaman langit terbuka. Katakan ke sebelah kiri kanan. Langit yang terbuka. Tanya lagi, sudah mengalami? Haleluya. Ya. Petrus dan Kornelius mengalami yang namanya langit yang terbuka. Ya. Ayat 10 dan 11. Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tetapi senantiasa makanan disediakan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ya. Pada saat itu Petrus sedang doa puasa. Dia berdoa sebelum dia buka puasa. Dan pada waktu dia naik ke atas ingin berdoa kira-kira jam 12, ya, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Amin. Kisah para rasul ini menceritakan tentang bukan hanya Petrus yang mengalami langit terbuka, tetapi juga Kornelius yang mengalami langit terbuka. Ya. Sebelumnya, sehari sebelumnya, Kornelius waktu dia berdoa kira-kira jam 3 petang, ya, dikatakan di dalam ayat ketiga tadi, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah, masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Jelas tampak. Coba lihat ke kiri kanan, jelas tampak enggak? Ya. Mata kita itu untuk melihat, nampak. Ya. Tetapi sayangnya jarang sekali atau tidak pernah melihat langit terbuka. Amin. Pengalaman langit terbuka ini dialami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Bukan hanya oleh nabi, tetapi juga oleh orang biasa. Amin. Pada waktu Israel berperang dengan Aram, Raja Aram selalu mencoba untuk membunuh Raja Israel. Tetapi Nabi Elisa selalu mengatakan kepada Raja Israel, jangan lewat ke sini, jangan lewat ke situ. Ya. Akhirnya Raja Aram bertanya, ini siapa nih apel busuk di dalam satu karung ini? Siapa yang mata-mata di dalam Aram ini yang ngasih tahu kepada Raja Israel kalau mau diserang, kalau mau disergap. Ya. Pegawai-pegawainya mengatakan, bukan. Tetapi ada nabi di Israel yang namanya Elisa.
Pada suatu hari Elisa berada di Dotan dan mata-mata dari Raja Aram ini mengatakan Elisa ada di Dotan. Maka Raja Aram mengutus pasukannya untuk mengepung Dotan. Ya. Coba kita baca di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat yang ke-6, pasal 6, sorry. Dua Raja-Raja 6 ayat 14. Ya. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya. Haleluya. Tindakan Raja Aram mengepung kota Dotan, mengepung Elisa, membuat bujangnya itu gemetar ketakutan. Celaka tuanku, bangun, bangun, kita dikepung. Nabi berkata kepada apa? Ya Tuhan, bukalah mata bujangku ini, sehingga ia melihat. Ya. Sebelumnya Elisa mengatakan apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa sudah melihat lebih dahulu sehingga dia bisa berkata kepada bujangnya yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Bujangnya tidak bisa melihat apa yang dilihat Elisa. Maka Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangku ini supaya ia dapat melihat apa yang Engkau perlihatkan kepada hamba-Mu ini. Amin. Tadinya bujang Elisa ketakutan. Begitu dia melihat mata rohaninya terbuka, maka dia menjadi apa? Tenang, lega. Amin. Seringkali kita hanya memperhatikan apa yang mata jasmani kita ini lihat, dan tidak melihat apa yang tidak kelihatan, yang benar-benar ada